Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da. Hadratul Mukarram, para alim wal ulama wa khusus panjenenganipun Romo Kiai Slamet Ejizen dan juga para kiai-kiai yang nggak bisa disebutkan, para ustadz, hadirin semuanya. Ada salah seorang ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salah satu karangan kitabnya adalah Bulughul Maram. Beliau itu pernah mesantren sampai umur 40 tahun, mesantren maaf, nggak terbuka futuhnya, hatinya. Bahkan baca abatasa saja masih nggak bisa-bisa. Maka kalau ada santri yang nggak bisa-bisa, sabar. Akhirnya apa? Ibnu Hajar, beliau agak putus asa. Karena udah 40 tahun, dia tidak bisa baca-baca. Apalagi seperti tadi memahami ilmu balaghah, yang dalam ilmu balaghah ada tasbih, ada ma'ani, ada badi', ya kemudian ilmu mantik dan lain sebagainya, ilmu tata bahasa, nahwu dan sorof. Tertutup, terkunci hatinya. Akhirnya beliau pulang. Di tengah perjalanan mau sampai rumah itu, beliau singgah di dalam salah satu, ada yang mengatakan gua. Tahu gua enggak ya? Tahulah ya gua ya. Ada yang mengatakan bukan gua, tapi tempat persinggahan. Di tempat persinggahan itu, karena hujan rintik-rintik, beliau istirahat. Jadi ada batu besar itu kejatuhan air. Celap. Diamati, dilihat, dipandang oleh Ibnu Hajar. Kok batu yang kasar, yang kuat, yang keras saja ketika dijatuhin hujan itu bisa cekung. Bagaimana hati saya? Akhirnya apa beliau? Pulang lagi dia ke pesantren. Begitu pulang ke pesantren, ternyata futuhat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbuka hatinya. Sehingga apa? Begitu terbuka lagi hatinya, itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kena semua sama beliau itu. Maka disebut Ibnu Hajar. Ibnu itu artinya anak, Hajar itu batu. Itu gara-gara beliau mendaki, menemui seperti itu. Jadi kalau ada santri atau bapak-bapak, ada yang umurnya udah lewat 40 tahun, ada ya? Ada ya? Selama ini ngaji paham nggak? Terus saja, insya Allah nanti akan bisa. Nanti akan bisa. Suatu saat kalian misalnya bapak-bapak, ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh ngajar, akan terbuka. Insya Allah akan terbuka. Oh kok begini ya, oh begini ya. Saya mohon maaf, tahadus minima, karena saya ngajar mata kuliah balaghah. Waktu itu saya nggak paham balaghah kayak apa. Ternyata begitu kita berikan, memang kata Nabi kan ketika kita memberikan ilmu kepada seseorang, maka akan diberikan pemahaman orang tersebut. Dengan izin Allah tahu, oh ini. Jurmiyah itu saya khatam itu 7 kali. Waktu masih kecil itu 7 kali. Amriti sampai selesai khatam. Alfiyah sampai selesai. Saya nggak paham waktu itu. Ternyata begitu kita ajarkan materi nahwu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan ilmunya. Maka ayo belajar terus, jangan sampai putus asa. Ya, jangan sampai putus asa. Suatu saat nanti Allah akan membukakan futuhat hati orang tersebut. Seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Al-Haytami, karena ada dua, ada Al-Haytami, ada Al-Asqalani. Bapak dan Saudara sekalian, artinya apa? Ketika kita benar-benar untuk mendapat sesuatu, maka kita kaji itu, insya Allah akan bisa terlaksana. Apapun yang kita inginkan, kita ingin misalnya urusan dunia, tapi kok nggak kaya-kaya, nggak apa-apa. Yang diwajibkan kita tuh mencari, bukan kayanya, betul nggak?
Yang kita wajibkan itu mencari, tapi kaya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita wajibkan itu mencari ilmu, bisa tidaknya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan rahasia Allah itu ketika dia dewasa dibukakan oleh Allah hatinya untuk memahami ilmu itu. Waktu awalnya biasa-biasa saja. Itulah keberkahan ilmu yang didapatkan. Sering saya contohkan. Ada salah seorang kiai, termasuk kiai saya namanya Kiai Muhammad. Maaf, beliau itu sampai khidmah, makanya ada tim khidmah ini. Ternyata tim khidmah itu dari itu. Khidmahnya sama kiai sampai nyuci pakaian kiai, dicuci baknya, diisi airnya. Pokoknya beliau nggak pernah ngaji, nggak pernah ngaji. Tapi begitu Mbah Kiai Sanusi wafat, di pangkonan beliau ini, di pangkon begini nih, ternyata Allah bukakan, dinikahkan dengan cucunya Mbah Kiai Sanusi, Kiai Muhammad itu, santrinya paling banyak waktu itu sebabakan Ciwaringin. Sampai itu atap itu jadi pesantren, jadi santri. Kenapa? Itulah hikmahnya seorang murid kepada gurunya. Maka kalau anak-anak kita ingin ilmunya bermanfaat, ingin bisa digunakan untuk, jadilah sebagai hikmah kepada kiai. Insya Allah Allah akan bukakan ilmunya. Kalaupun misalnya urusan dunia, insya Allah akan Allah bukakan. Ini cerita nih, maaf saya cerita karena waktu itu saya masih di Cirebon. Ada salah seorang kiai namanya Kiai Syekh Mukhtar Bode. Beliau tinggalnya di Plumbon. Kalau bawa Plumbon sebelah kanan terus ada sawah-sawah. Beliau itu semasa hidupnya dengan Mbah Kiai Dimyati Cidahu. Ternyata beliau sempat mesantrennya bareng Mbah Dimyati Cidahu sama Mbah Kiai Mukhtar Bode. Itu beliau itu udah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada waktu pesantren saja, waktu pesantren orangnya pendiam. Ada santri yang hilang duitnya atau nggak punya duitnya karena nggak dibestel-bestel sama orang tuanya. Beliau ngomong, saya udah lama nih nggak dibestelin sama bapak ibu saya. Tahu bestel nggak? Nggak tahu ya. Dikirimin, nggak pernah dikirimin duit. Minta dong Beliau tuh tinggal rogoh kantongnya begini, dikasih itu. Dan sampai beliau itu hidup sampai udah gede, udah sampai dewasa, sudah sampai nikah. Ini saya hampir kalau nggak salah saya hampir 6 kali ke beliau. Itu kalau ada orang nggak punya duit, beliau tinggal minta doang langsung dikasihkan. Itu subhanallah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adanya di Cirebon. Waktu itu belum ada mobil Cherokee, beliau sudah punya mobil Cherokee. Masya Allah itu. Rumahnya itu kayak istana. Dan alhamdulillah tahun 2005 saya sering, bahkan beliau pernah sempat maaf nih bagi santri, karena saya waktu itu senang sama ilmu, saya ingin punya ilmu laduni. Walaupun dalam alfiyah wa fi laduni qala wa fi qadni wa qadni fihi aidun qad yafi. Padahal itu contoh dari nun wikoya sebenarnya. Jadi laduni itu jarang. Tapi subhanallah, saya ingin banget, ini motivasi santri-santri ya. Saya ingin gimana caranya saya silaturahim ke beliau. Saya ingin punya ini. Udah kamu amalkan la haula wala quwata illa billah.